kos semuanya, selamat datang kembali di Masa Kos. Masa pastinya bareng aku Anya selaku host dari Masa Kos episode kali ini. Dan pastinya aku nggak sendirian karena kali ini aku ditemenin guest star kita yang sangat-sangat kece, yaitu Bintang. Halo Bintang. Halo Anya, halo teman kos semuanya. Oke, sebelum kita langsung ngelakuin kegiatan kita hari ini, mungkin boleh banget kamu perkenalkan diri ke teman kos semuanya. Oke, halo teman kos semuanya. Perkenalkan, nama aku Raffi Bintang Permana, bisa dipanggil Bintang. Aku dari Fakultas Pertanian dari program studi S1 Agribisnis angkatan 2024. Halo, salam kenal teman kos semua. Salam kenal Bintang. Salam kenal Anya. Nah, kali ini kamu udah tahu belum kita mau ngapain hari ini di sini? Duh, kira-kira kayaknya kita mau masak gak sih ya? Betul, tapi kalau bakal dilihat dari baju kita nih ya teman kos, kayaknya udah ketebak banget ya sih kita mau masak apa? Duh, kira-kira apa sih ya? Aku tebak deh, boleh nggak? Boleh. Kan udah ungu-ungu nih, pasti berhubungan sama ungu-ungu juga, bener nggak ya? Betul banget. Yang ungu itu ada terong nggak sih ya? Aduh, aku gak suka lagi. Duh, gak suka terong. Berarti selain terong nih, apa ya? Kita mikir dulu. Kol ungu? Enggak deh, gak suka Bukan juga. kol ungu, bukan terong. Terus ungu apa lagi ya? Gimana kalau buah bit? Ih, mahal banget gak sih Duh, buat anak kos? bener sih, nggak cocok ya, Nya? Lagi, tapi mirip-mirip lah. Mirip ya buah bit, sejenis gitu. Berarti umbi-umbian gitu. Iya, betul banget. Umbi, terus ungu. Berarti, aku tahu. Ubu ungi. Ubi ungi, bukan lah, tapi ubi Oh iya, itu ubi ungu. Oke. Jadi kita bakal kayak apa? Bakal menyulap ubi ungu ini tuh jadi kayak makanan yang kayak enak, manis dan kayak baunya kayak lezat banget. Wah. Tahu nggak kita mau masak apa? Kira-kira apa sih, Nya? Kita bakal masak yang namanya lumpia ubi coklat. Wih, lumpia ubi coklat gitu ya, Nya? Betul banget. Nah, temen kos, lumpia ubi coklat ini tuh literally kayak lumpia biasa. Cuma nanti isinya tuh bakal ada kayak adonan ubinya dan terus dimasukin coklat. Hari itu waktu kita makan tuh kayak krimis di luar tuh dalamnya tuh Oke. meleleh gitu Lumer coklat. gitu kan ya, Nya ya? Betul. Oke, kebayang sih, Nya, enak banget Enak banget kan? gitu. Udah gak sabar kan pasti? Betul, udah gak sabar banget. Makanya mungkin kita langsung masuk aja kali ya buat masak-masaknya. Oke, mungkin teman kos bisa langsung dicatat aja buat bahan-bahannya karena setelah ini kita bisa langsung masak-masak. Ini dia bahan-bahannya. Nah, teman kos semuanya ini udah ada ubu ungi. Ubu ungu, ubu ungu Anya. Ubi ungunya. Nah, kali ini kita bakal masuk ke segmen yang mananya tuh kita kukus ubi ungunya. Nah, mungkin aku Oke. minta tolong buat kamu buat motongin ubi ungunya dulu ya. Nah, Oke, setelah boleh, itu boleh. aku bakal nyiapin buat air buat ngukusnya gitu. Oke, Anya. Oke, mungkin bisa langsung Oke, deh. mungkin- Oke, thank you. Thank you. Udah dipotong-potong aja ya, Nya? Iya, Oke. betul. Oh iya, aku dengar tuh kalau aku minta tolong dulu. Boleh. Oh Nih. iya, thank you. Oke, guys. sama-sama. Oh, kamu katanya tuh suka ini deh, suka masak-masak gitu, bener nggak? Bener sih, kayak aku suka masak emang dari kecil gitu kan. Soalnya kan dulu kebetulan ibu aku tuh punya catering gitu. Jadi kayak sering lihat ibu aku masak gitu. Terus jadi kayak ke bawah gitu deh, kayak ke bawah jadi sering suka masak aja gitu. Oh, nah terus kayak biasanya tuh kamu paling suka tuh masak apa deh kalau boleh tahu? Sebenarnya sih kalau masak kayak nggak ada yang spesifiknya gitu ya, Nya. Kayak justru karena ibu aku catering gitu, jadi aku seringnya bantu ibu aku masak masakan rumahan gitu. Tapi selain itu juga aku sering buat kayak brownies kukus gitu, terus donat juga, donat kentang gitu juga aku sering buat gitu. Terus juga kadang kalau lagi lebaran gitu suka bantu ibu aku buat kue lebaran gitu sih. Keren banget, ini aku lagi jarang masak yang kayak apa ya, kayak susah gitu, kayak roti-rotian gitu, kayak susah banget ya sih. Betul sih, kayak sebenarnya kayak gimana ya, dibilang susah ya susah, enggak juga susah gitu sih. Susah gitu Betul. kan. Tapi kayak selain yang kayak kamu kan katanya sering bantuin ibumu ya. Itu pernah nggak sih kayak di kos itu kayak kamu tuh bisa masak apa gitu? Oke,
Kalau di kos ya, justru kalau di kos jujur itu awal aku sering masak kalau dulu awal-awal masuk kos gitu. Iya. Karena dulu kan juga belum ada kegiatan ya masih kosong gitu. Tapi akhir-akhir ini justru malah aku jadi jarang masak gitu sih Nya. Karena emang emang Waktu ya. waktunya juga sama kesibukannya juga jadi susah gitu ngatur waktunya buat masak gitu. Kayaknya ternyata ubinya agak keras gitu Betul, ya. kayak agak effort gitu Wah, ya. Kita bareng aja. Boleh, kayaknya. boleh. Oke, biar cepat selesai juga. Berarti kamu kayak kangen gitu nggak sih masak-masakan rumah gitu? Ya sebenarnya dibilang kangen ya enggak juga kangen juga gitu. Soalnya kan juga kebetulan aku dari Banjar juga kan ya. Jadi kayak sering pulang gitu sih. Jadi kayak seminggu sekali pulang gitu. Kalau nggak ada kegiatan gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada kegiatan berarti lumayan betul. sibuk ya ternyata. Lumayan sih. Nah ini kayaknya kita bentar lagi udah mau selesai nih. Oh my god, keras banget. Bisa nggak itu bisa? Nggak apa-apa deh kayaknya. Ini kayaknya aku mulai masukin lagi aja. Boleh Mas, sambil dimasukin. ininya. Oh, udah semuanya nih. Udah. Nah, setelah ini kita langsung kukus aja ubi-ubiannya. Wih, minta tolong Boleh. ya. Nah, setelah ini kita bakal kukus selama kurang lebihnya 20 sampai 30 menit, teman kos. Berarti sampai lunak gitu ya Nya. Betul. Banyak banget ini ya. Nah, teman kos, ini ubinya udah selesai dikukus Betul. nih. Mungkin kita selanjutnya bisa langsung dihalusin aja. Oke. Mungkin boleh minta tolong ya. Oke, boleh. Ini silahkan. Oke, berarti dihalusin aja ya Nya. Iya betul. Kamu yang halusin, aku yang bantu masukin sini deh. Boleh. Aku penasaran deh, kamu kan tadi kan katanya dari jurusan Agribisnis, Iya. betul. Nah kira-kira ada nggak sih kayak kultur shock selama kuliah di agribisnis ini? Oke, kalau shock ya. Justru awal itu aku jujur taunya agribisnis kan ya saintek ya Nya. Emang agribisnis itu rumpunya tuh saintek. Iya. Tapi kenyataannya nih, kenyataan setelah kita masuk yang kita pelajari itu kayak nggak ada sainteknya gitu. Justru kita malah belajar ekonomi, belajar manajemen, belajar komunikasi gitu. Jadi isinya tuh kayak sosum gitu. Sedangkan background aku kan emang sebelumnya di SMA itu emang MIPA gitu kan. Jadi kayak kaget juga sih kayak harus belajar ekonomi, belajar manajemen, akuntansi bahkan seperti itu. Jadi itu kayak culture shocknya di agribisnis gitu sih. Oh berarti mempelajari banyak banget ya? Betul. Jadi bukan cuma pertanian aja, tapi ada bisnisnya juga gitu. Keren. Nah karena ubinya udah haus nih ya temen kos, kita bisa langsung campurin aja sama susu kental manis. Oke. Mungkin boleh ya Bintang tolong Boleh. campur Aku gitu. campur ya Nya. Iya. Nah sembari Bintangnya lagi ngecampur ubi sama susu kental manisnya nih, aku bakal motongin si coklatnya gitu. Nah untuk coklat ini teman kos bisa banget potong kayak kotak dadu gitu, atau mungkin bisa kayak memanjang buat isiannya nanti. Oke deh. Oh ya, kamu tuh tadi jurusannya agribisnis. Betul, di Berarti agribisnis. fakultas pertanian. Betul, fakultas pertanian. Katanya tuh kalau misalkan kayak kampus belakang tuh katanya tuh kayak sering kayak stres gitu karena banyak laprak gitu kan. Bener gak sih? Oke, bener sih ya kayak teman-teman nih kampus Bang itu terkenal sama banyak lapraknya gitu. Salah satunya itu pertanian itu sendiri. Yang mana di semester ini tuh aku dari 8 mata kuliah tuh ada 6 praktikumnya. Jadi banyak. Iya betul. Nah cara kamu buat kayak ngilangin stres ngelaprak itu gimana dong? Oke. Spill dong. Kalau stres jujur semua pasti mengalami stres di fase praktikum itu ya, apalagi banyak banget itu. Nah, kalau cara aku gimana sih buat ngilangin stres itu sendiri? Kalau aku tuh aku harus ada waktu buat aku sendiri dan aku tuh lepas dari semua praktikum itu sendiri. Jadi aku kayak bener-bener me time, kayak aku nggak ngerjain laprak, nggak ada ngerjain apa-apa yang dimana tuh menurut aku tuh kayak kesehatan mental tuh lebih penting gitu loh ya. Jadi kayak mendahulukan kayak me time kayak sendirian aja gitu, kayak cuma berdiam diri doang di kos atau jalan sendiri gitu sih. Bagus sih. Betul. Nah di sini ubinya udah kita selesai campurin sama Betul. susu kental manisnya, Betul. dan coklat juga udah selesai dipotongin. Mungkin bisa langsung ke next selanjutnya. Oke, step Step selanjutnya. Betul banget. Nah kamu mungkin bisa langsung kayak buletin si ubi sama Oke. si dalamnya dikasih coklat. Terus sementara kamu kayak gitu, aku buat perekat buat lumpianya. Oke, boleh. Nih, kau pakai ini ya? Iya betul Ini banget. Butuh sendok juga nih.
Thank you so much. Oke, sama-sama. Oh. Oh iya, aku dengar tuh kayak apa ya? Kamu tuh ini ya, katanya tuh apa ya? Aku lupa gitu ya. kamu Apa kan ini nih? kita sebagai mahasiswa kan Betul. biasanya kayak banyak banget kegiatannya ya. Nah kira-kira dari kamu sendiri itu kamu ikut kegiatan apa aja sih Oke. kalau boleh tahu? Buat kegiatan, berarti kegiatan selain kita sebagai mahasiswa belajar gitu ya? Oke. Betul banget. Buat kegiatan itu aku ikut organisasi ininya, yaitu aku ikut di BEM Unsur, di BEMU gitu, yang mana aku tergabung di Kementerian PSDM. Selain itu aku juga ikut di hima di prodi aku, yaitu ada hima saya namanya Sosio Agroekonomika, yang mana aku juga sebagai staf dari bidang KPSDM gitunya. Sama ya berarti mirip-mirip. Betul, mirip gitu. Tapi dari kayak organisasi atau kegiatan-kegiatan yang kamu ikutin ada nggak sih kayak hal yang kayak memorable banget yang paling berkesan buat kamu gitu Bintang? Oke, yang mana kita ikut organisasi kan kita juga banyak kegiatannya gitu ya. Mana ada kegiatan wajib sama ada kegiatan proker gitu. Yang mana itu menurut aku sangat berkesan sih ya. Kayak menambah insight baru buat kita, pengalaman baru. Selain itu juga bisa nambah kayak relasi baru gitu juga. Iya, Apalagi tingkatnya itu di tingkat universitas sendiri. Yang mana teman aku bukan cuma dari Faperta aja, bukan cuma dari lingkup kampus belakang aja, tapi juga banyak teman aku dari kampus belakang gitu. Kampus depan, sorry. Yang mana itu jadi salah satu hal yang aku syukuri ketika aku bergabung di organisasi gitu. I see. Berarti seru ya kalau ikut kegiatan kayak Iya gitu. dong. Temennya nggak cuma dari satu prodi atau fakultas yang sama, Betul. tapi banyak banget gitu ya. Paham. Nah ini, oh bentar lagi selesai Iya, ya. dikit lagi nih. Nah setelah itu nanti kita bisa langsung kayak gulung sama kulit lumpianya. Betul. Oke, mungkin sambil kamu itu aku juga ambil kulit lumpia. Boleh. kali ya. Wow. Nah, kira-kira apa ya? Kayak selain kegiatan kamu kan ada di BEM terus juga sama hima Hima, saya tadi betul, ya. hima saya. Nah, kira-kira kamu punya hobi lain nggak sih? Karena aku dengar katanya tuh ada yang bisa nyanyi gitu Aduh. loh. Sebenarnya Bener nggak tuh? itu bakat yang harus dipendam sih. Kayak cuma kayak hobi penyanyi kamar mandi aja, kok paham gak sih? Kayak ya tidak harus ditunjukkan ke orang-orang gitu aja sih. Kayak salah satu cara untuk menghilangkan stres ya dengan nyanyi-nyanyi sendiri aja gitu. ya. Iya betul. Nah tapi kayak ada nggak sih kayak genre lagu yang jadi favorit kamu atau mungkin kayak penyanyi favorit kamu gitu? Oke, kalau buat genre jujur aku lebih suka lagu pop gitu aja sih. Pop Pop. Indo yang mana salah satu penyanyi favorit aku itu ada Tulus. Tulus. Betul. Oh my god. Dia jujur kayak banyak banget yang kayak suka nggak sih sama Betul. dia. Aku juga suka. Di lagu mana tuh yang suka? Yang apa nih yang biasanya dinyanyiin sama anak-anak yang kalau makan mau pisahan gitu. Oh iya bener sih, Itu kayak kayak- ngena banget lagunya, tahu. Betul. Oke. Nah ini kita rekatin sampai benar-benar rekat gitu. Pakai tepung tadi, non tepung tadi ya. Betul. Yes. Mungkin kamu juga mau bantuin aku? Boleh. Boleh banget. Taruh Aku mana? taruh sini aja. Ya ini. Wow, banyak banget nih. Ya. Tapi aku boleh tanya hal lain nggak sih? Boleh, Aku boleh. penasaran banget jujur. Ada nggak sih kayak fun fact mungkin kayak fun fact dari kamu sendiri gitu? Oke, buat fun fact kayaknya. Kalau fun fact sih, jujur ya, salah satu hobi aku kan juga masak juga ya. Iya. Ini juga salah gabung sama fun fact aku. Yang mana fun fact aku tuh juga gampang laparan gitu ya. Kayak nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba habis makan tiba-tiba lapar lagi. Pengen Habis makan makan lapar terus lagi, ya? benar. Itu jadi kayak ya seperti itulah. Oh gitu, sama sih aku juga kayak gitu. Ini kita tinggal satu lagi. Betul, satu lagi. Kita selesaikan. Yeay. Nah setelah ini teman kos kita bisa langsung goreng-goreng aja deh karena bentar lagi kita juga udah mau selesai. Tuh. Nah teman kos ini lumpianya udah siap kita goreng nih. Nah mungkin kita bisa langsung goreng aja Oke, kali ya, boleh, boleh. Bintang. Nih. Oke, boleh minta capit ya dulu. Oke, ya, boleh nih. Sabit sama ini Oke. lumpianya. Nah, ini karena udah panas nih kayaknya minyaknya nih ya, kita bisa langsung masukin aja teman kos. Nah, ini untuk gorengnya kita goreng sampai coklat kemasan sampai matang dengan sempurna. Betul, gitu. biar coklatnya juga meleleh tadi ya. Betul banget. Oh ya, tadi kamu kan katanya suka makan ya? Betul. Nah, ada nggak sih kayak makanan kesukaan kamu gitu Bintang? Oke, buat makan kesukaan sebenarnya aku ada banyak kayaknya ya. Banyak banget. Karena emang aku pemakan segala gitu ya teman-teman ya.
Jadi salah satu makanan kesukaan aku yaitu kayak makanan rumahan aja. Terus juga aku suka kayak bolu-boluan gitu sih Nya. Boluan. Betul. Karena tadi kamu bilang juga kamu juga sering buat sama ibunya. Betul. Paham. Tapi kayak ada alasan tersendiri nggak sih kayak kenapa makanan itu bisa jadi makanan kesukaan kamu? Oke, aku sih suka masakan rumahan dari yang pertama ya. Kayak mungkin kayak orang lain juga kayak, ih aku tuh suka kayak pare, suka kayak makanan yang Oseng-oseng gitu. iya suka gitu. Karena apa? Karena dulu kan aku sempat tinggal sama mbah aku aja gitu loh. Jadi kayak mbah aku masaknya itu, dan itu jadi salah satu makanan yang mengenang gitu buat aku sendiri, kayak ngenang gitu sih buat aku sendiri. Nah selain itu buat yang bolu tadi itu juga, karena itu juga salah satu yang sering dibuat juga sama ibu aku. Jadi aku juga suka masak dan aku jadi suka aja gitu makan bolu gitu ya. Oh, aku juga suka bolu sih. Iya, bolu apa nih ngomong-ngomong supaya? Aku lebih suka kayak bolu yang kayak lebih bentuknya kayak brownies gitu. yang coklat Oke banget. oke. Kamu juga suka nggak sih? Iya suka. Aku juga sering buat brownies, tapi brownies kukus gitu. Ih, berarti kamu pintar masak dong ya? Oh my god. Ini kita tinggal tunggu sampai matang Betul. nih. Kayak bentar lagi juga mateng nih deh. Betul, karena minyaknya juga kebetulan udah panas kan. Betul. Oh iya, aku jadi kepikiran ya. Tadi kan kamu katanya suka lagu yang pop kayak Betul. Tulus gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak lagu yang menjadi favoritnya kamu banget dan itu bisa kamu dengerin bolak-balik? Oke, kalau lagu Tulus ya akhir-akhir itu aku lagi suka banget dengerin lagu yang judulnya tuh Jatuh Suka dari Tulus itu sendiri. Suka. Betul. Kenapa tuh? Kenapa kamu milih lagu itu sebagai lagu favorit kamu? dan Aduh, kenapa bolak-balik ya? didengerin? Karena pertama easy listening gitu aja, kayak enak didengerin. Karena jujur walaupun nggak terlalu relate juga ya, tapi kayak menggambarkannya tuh suka banget gitu. Apalagi awal aku lihat dari MV-nya itu sendiri, itu juga kayak bagus gitu. Jadi menurut aku itu kayak menarik gitu lagi lagu aku suka, Jatuh Suka itu sendiri. Oke, nah Udah kebetulan matang ini ya? udah matang, Betul. nih. Kita langsung tiriskan dan setelah itu plating deh teman kos. Nah teman kos, akhirnya masakan kita udah jadi nih ya Bintang. Betul, Kayak, ya. enak banget gak Betul, sih? kayak Jadi- memanggil-manggil gitu. Betul, kayak aduh aku mau makan aku dong. makan aku. Kayak aduh enak banget gak sih? Udah gak sabar banget buat nyobain kan? Betul. Pastinya temanku juga pastinya udah gak sabar banget buat tahu gimana rasanya dari masakan kita hari ini. So jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal langsung masuk ke segmen icip-icip dan main bareng sama Bintang. Tetap di Masak Kos. Masak ala anak kos. Halo teman kos semuanya, kembali lagi di Masak Kos. Masak ala anak kos. Yeay, akhirnya masakan kita udah di Yeay. depan kita. Bener Nah, banget nih Nya. Kayaknya sebelum kita cicip, kita perlu main game biar tambah seru ya. Aduh boleh sih Nya. Game apa tuh kira-kira ya? Jadi gamenya ini namanya Telepathy Challenge gitu. Oke, Tahu nggak? telepati challenge. Aduh kira-kira gimana sih Nya? Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh dikasih challenge nih ya sama tim pro semuanya. Kalau misalnya sebenarnya seberapa besar sih chemistry kita lewat game ini gitu. Jadi nanti kita bakal kayak dikasih beberapa kata dan dia tuh harus memperagakan, harus sama gitu. Oke. Kayak minimal banget ketiga baru kita boleh makan. Oke, berarti kalau nggak tinggal nggak boleh makan nih Nya berarti Iya, kita nih betul. Nya. Makanya kita harus Oke, melakukan chemistry kita. benar kayak mesti kita harus diuji di sini Nya. Betul, oke kita langsung tunjukkan aja kali Oke. ya. Silahkan teman-teman produksi. Oke, aku akan masuk dan dengan mengatakan kata yang akan kalian peragakan. Kemudian, kalian baru bisa melakukannya ketika aku memberikan instruksi. Siap? Siap. Oke, kata pertama. Renang. 3, 2, 1. Gimana gimana ini nih? Kan gini ya. Masih awal aja udah beda, tapi Aduh. selanjutnya nggak boleh. Oke, it's okay. Oke, lanjut. Yuk kita coba lagi. Oke, kata kedua. Tidur. 3, 2, 1. Yeay. Yeay. Dua lagi baru bisa makan. Baru kita bisa. Yuk, yuk. Kata ketiga. Masak. 3, 2, 1. Yeay. Satu lagi, Nya, satu lagi. Come on. Kata keempat. Marah. 3, 2, 1. Ya. Aduh masih ada Aduh, satu lagi. Yuk, satu lagi yuk.
kata kelima. Selfie. 3, 2, 1. Akhirnya kita bisa makan. Oke. Akhirnya. Yeay, akhirnya kita Yeay. akhirnya kita bisa menunjukkan ke tim kalau Betul. kalau kita chemistry-nya bagus Betul. kan. Akhirnya it's time to makan. Aduh, ini yang dari tadi tunggu-tunggu nggak sih, Nya? Betul. Mungkin kita banget. bisa langsung cobain aja kali ya. Oke, boleh, yuk. Iya, langsung coba. Wah. Selamat makan. Wow, coklatnya. Hmm. Gimana nih menurut kamu? Enak gak sih? Ini enak sih. Kayak dari kulitnya kan kayak crispy gitu kan ya, tapi dalamnya tuh lembut gitu loh. Apalagi ada coklat lumernya ini teman-teman, yang buat rasanya tuh lebih balance gitu. Ada manisnya, ada pahitnya juga, betul nggak ya? Betul. Menurut aku juga aku setuju banget sama bintang. Kayak luarnya tuh udah crispy, terus dapet lembut dari Betul. ubinya, terus juga kayak coklatnya tuh meleleh di dalamnya kayak enak betul. banget. Nah, menurut kamu nih dari masakan kita ini kira-kira berapa ratingnya? Kalau dari aku ya, dari berapa nih? 10 berarti ya? Kalau dari aku nih fix 10/10 guys. Karena enak banget, teman-teman kan harus coba di kosnya masing-masing gitu ya, Nya ya. Betul. Nah, kalau dari aku sendiri ini kayaknya 10 juta per 10. 10 juta. 10 juta kayak Betul. enak banget gitu ya kan. Kalau ngomong-ngomong aku juga anak bisnisnya, ini juga bisa banget jadi ide bisnis buat anak teman-teman kos tuh, kayak bisa jadi ide bisnis yang murah dan juga gampang gitu. Ide bisnisnya tuh kepikiran. Betul, ke bawah gitu dari kuliahan. Oke, enak banget gak sih ini? Oh my god, setelah ini kita bakal masak lagi. Tapi sayangnya nih ya, kayaknya waktu kita nggak yang terlalu banyak gitu. Tapi aku pengen tanya nih, kira-kira gimana nih keseruan kita yang dari awal kita baru kenalan, terus habis itu kita masak bareng, Main sampai game main game tadi. dan Iya, ini betul. ternyata bagus banget kan? Sama akhirnya kita cicipin makanan. Kira-kira gimana nih keseruan hari ini? Menurut aku seru banget sih, Nya. Kayak aku bisa belajar baru nih, menu baru yang pastinya ini mudah dan juga bisa diaplikasikan sama teman semua, ya terutama anak kos itu sendiri. Karena apa? Karena tadi bahannya mudah, harganya juga murah, dan rasanya tuh benar-benar enak banget. Jadi teman-teman semua jangan lupa buat tikuk ya di kos masing-masing. Betul banget. Nah, aku mau ngucapin kayak terima kasih banyak ya Bintang, karena kayak udah nemenin aku dari awal sampai kita nyicipin makanan ini. Jujur kayak seneng banget. Wah, aku juga senang sih, Nya, ketemu kamu. Ya kan. Nah, temen kos mungkin sekiranya segitu aja, dan pastinya mungkin buat masakan kali ini jangan lupa kayak buat di-recook di kosnya masing-masing ya kan. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin episode-episode dari Masak Kos lainnya, dan jangan lupa juga untuk share, like, komen, dan juga pastinya subscribe. Betul Aku banget. Anya